Om Swastiastu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang ajaran spiritual Bali modern. Dasar dari ajaran spiritual Bali modern ini tidak lepas dari apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Yang pertama adalah 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasraga. Pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Sang Hyang Widi itu ada. Itu bisa dibuktikan. Beliau memiliki 2 wujud, 1 berwujud, 2 tidak berwujud. Wujud-wujud beliau yang berwujud adalah semua ciptaan beliau. Apapun yang ada di alam semesta ini adalah wujud dari beliau. Kemudian wujud yang tak berwujud itu akan kita bisa saksikan ketika kita mampu melaksanakan apa yang juga telah digariskan oleh leluhur-leluhur kita, yaitu ketika kita mampu menutup 9 lubang yang ada dalam diri kita. Kalau itu kita lakukan, kita dengan gampangnya bisa melihat wujud beliau yang tidak berwujud. Nah, ini keyakinan pertama kita. Keyakinan kedua, kita harus yakin bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan beliau. Karena semua itu adalah ciptaan beliau, berarti apapun yang ada itu adalah bagian dari beliau. Istilahnya percikan kecil dari beliau itu disebut dengan Atma. Maka kita meyakini bahwa diri kita dan semua makhluk yang lainnya adalah percikan terkecil dari beliau. Ada beliau di dalam semua makhluk, yaitu Atma itu sendiri. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya tentang adanya hukum karma pala. Kelahiran kita ke dunia ini adalah untuk menebus, ya, untuk merasakan pahala dari karma-karma yang pernah kita lakukan sebelumnya, apakah kehidupan sebelumnya. Itu harus kita nikmati. Dan untuk mengurangi beban-beban karma di masa kehidupan kita yang lalu, kita harus berkarma, melakukan karma yang lebih baik, yang lebih bijaksana, sehingga karma-karma atau pahala-pahala dari karma-karma yang kita lakukan dalam kehidupan sebelumnya itu bisa berkurang. Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan pahala-pahala dari karma kita yang dulu adalah melakukan karma baik. Ini satu cara untuk mengurangi beban pahala. Itu. Maka kita hidup ini harus melakukan karma yang baik untuk mengurangi beban pahala di kehidupan kita yang lalu. Nah, inilah sebenarnya tugas hidup kita. Ya, inilah yang disebut dengan karma pala, dan kita harus yakin. Ya, tanpa keyakinan itu kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, perilaku dan apa yang kita lakukan itu akan tidak ada arahnya. Itu. Nah, setelah itu
keyakinan yang keempat, ketika kita mampu ya melakukan karma-karma yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah ketika kita mampu atau tidak mampu, ketidakmampuan kita melakukan karma-karma baik untuk mengurangi pahala-pahala karma di masa lalu kita, ini yang menyebabkan kita akan lahir kembali yang disebut dengan punarbawa. Gitu. Nah, bagi mereka yang sudah bisa menuntaskan pahala-pahala dari karma masa lalu mereka, otomatis mereka akan meraih suatu kebebasan, lepasnya mereka dari ikatan pahala dari karma masa lalu, dan mereka akan mencapai kebahagiaan semasa hidup dan kebahagiaan setelah kematian yang disebut dengan moksa. Nah, bagi mereka yang sudah beruntung, mereka akan mencapai apa yang disebut dengan moksatem jagadita ya caiti dharma, bahagia semasa hidup, bahagia setelah kematian. Itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai moksatem jagadita ya caiti dharma? Nah, leluhur kita sudah mewariskan 5 cara, 5 tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah ya, 5 tugas ini disebut dengan panca yajna. Ya. Yajna itu adalah melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Kita harus melakukan sesuatu yang tulus dan ikhlas dengan para buta. Para buta itu artinya semua makhluk, ya, semua makhluk, semua kehidupan, ya, mulai dari binatang-binatang terkecil, kemudian tumbuh-tumbuhan terkecil, manusia, pokoknya semua yang hidup ini, semua ciptaan beliau. Itu. Nah, ini dirinci lagi. Ya. Ketika kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan makhluk-makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ini disebut dengan buta yajna. Ya, disebut dengan buta yajna. Kita harus berhubungan baik. Ya. Tujuan dari buta yajna itu adalah bagaimana kita bisa harmonis dengan makhluk-makhluk baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Gitu. Yang kedua, ada yang disebut dengan manusia yajna. Ini intinya adalah bagaimana kita menciptakan keharmonisan, kerukunan dengan para manusia, baik yang ada dalam keluarga kita, lingkungan kita, kemudian dimanapun kita berada. Ya, di rumah misalnya bagaimana kita hidup dengan baik, hidup harmonis dengan kedua orang tua, dengan mertua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, dengan ipar-ipar, dengan tetangga, dan semua orang yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian, kalau kita sudah menciptakan hubungan yang baik di dalam keluarga, dengan tetangga, di masyarakat, di tempat kerja, nah tentunya akan ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan. Nah, dilanjutkan dengan yang disebut dengan fitra yajna. Fitra yajna ini adalah kita melakukan hubungan yang baik kepada mereka-mereka yang telah meninggalkan kita. Ya, mulai dari mereka meninggal, kita lakukan upacara dan doa-doa agar mereka bisa terbebas dari keterikatan dengan duniawi ini. Dan kita juga wajib mendoakan mereka yang telah meninggal agar Tuhan, kalau kita di Bali Siwa, mampu membebaskan mereka dari ikatan dengan keduniawian ini, dan agar segala dosa dan karma buruknya dihapuskan dan diizinkan menyatu dengan beliau atau sang Paranindumadi itu. Nah, ini adalah
yadnya yang wajib kita lakukan kepada orang-orang yang telah meninggal di dalam keluarga kita. Setelah itu, kita wajib menjalankan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh para resi, ya, para guru di zaman dulu. Mungkin diwariskan dalam bentuk lontar, dalam bentuk buku. Nah, apapun ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para resi kita adalah bertujuan agar kita, ya, pada intinya bisa melakukan apa yang disebut dengan trikaya parisuddha, agar kita bisa menyadari bahwa diri kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Begitu luhurnya ajaran-ajaran beliau, dan ini wajib kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan ini, inilah yang disebut dengan resi yadnya. Kemudian yang keempat, yang disebut dengan dewa yadnya, kita wajib berhubungan dekat dengan percikan-percikan dari Tuhan. Kalau kita di Bali mengenal dengan 9 dewa, 9 dewi atau Dewata Namasana. Ini wajib kita berhubungan baik dengan cara apa? Dengan melakukan persembahan, dengan melakukan pemujaan, dan berdoa. Berdoa artinya berkomunikasi dengan beliau. Itu. Kalau kita sudah bisa memuja yang disebut dengan 9 dewa, 9 dewi, kemudian dilanjutkan dengan kita di Bali mengenal dengan adanya Brahma, Wisnu, Siwa yang disebut dengan Trimurti, Saraswati, Laksmi, Parwati yang disebut dengan Trisakti, ya. Baru ada yang terakhir, kita memuja beliau, kita mendekatkan diri, kita berhubungan baik dengan Tuhan dalam kapasitas beliau sebagai Arda Naraswari, ya. Karena Tuhan itu adalah disebut sebagai ibu ayah alam semesta, ya. Kalau kita di Bali mengenal dengan Siwa Parwati, ya. Kemudian ada Wisnu sama Laksmi, Brahma sama Saraswati. Nah, dalam wujud beliau sebagai laki perempuan ini. Dan terakhir baru kita bisa memasuki, kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka kita akan mencapai yang disebut dengan alam sunil, alam kosong itu. Nah, inilah yang menjadi Pancasrada, menjadi landasan dasar atau landasan keyakinan dari kita sebagai pelaku spiritual modern. Kemudian tugas kita adalah menjalankan pancayanya itu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, apa yang disebut dengan moksartem jagadita ya caiti dharma, bahagia semasih hidup, bahagia setelah kematian itu akan terwujud. Nah, demikian dulu pemahaman tentang ajaran spiritual Bali modern. Nah, dalam pertemuan berikutnya yang akan memberikan penjelasan tentang tujuan hidup. Ya, tentunya kita lahir ke dunia ini pasti ada tujuan. Nah, itulah yang akan Titiang jelaskan dalam pertemuan berikut. Kita akhiri dengan Om Santi 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 Om.